Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang di sini akan melanjutkan kegiatan praktikum kita yang kemarin, di mana kita baru sampai list. Nah, setelah list ini kita akan mempelajari tentang namanya link. Jadi link ini dia menggunakan tag A atau tag anchor. Nah, di mana nanti ada nama atribut href. Nah, di dalam atribut href ini teman-teman bisa masukkan URL tujuannya, misalkan ke Google. Jadi teman-teman bisa mengetikkan sini https google.com. Habis itu setelah itu teman-teman bisa menuliskan nama link ya. Langsung aja ke contoh. Misalkan abang membuat tag A https google.com. Situ teman-teman bisa membuat di sini link ke Google. Nah, bisa teman-teman save dan teman-teman di sini bisa di run aja. Nah, di sini akan muncul link ke Google. Nah, saat kita pencet, kita otomatis akan ke Google di sini. Nah, namun kan saat kita mengkliknya ini dia ngelinknya di tab yang sama. Misalkan kita ingin ngelingkan saat kita pencet ini, kita ingin di tab baru Google-nya. Jadi ada atribut baru namanya atribut target. Bisa kita copy aja di sini. Nah, di sini kita ingin ngelingkan ke Google namun di tab baru. Teman-teman bisa menambahkan atribut target di sini. Habis itu underscore pilih yang blank. Nah, link ke Google dengan tab baru. Nah, sini bisa kita save. Nah, sini teman-teman bisa melihat, kita refresh. Nah, ini biar nggak bingung teman-teman buat aja di sini tag BR. Biar dia ke baris yang baru. Jika sudah, bisa di refresh di sini. Dan sini ada dua, link ke Google dan link ke Google dengan tab baru. Jadi saat kita menggunakan atribut target dengan value-nya blank, otomatis kita bisa nge-link ke Google di tab baru, tidak di tab yang sama. Jadi itu saja. Langsung kita komen aja di sini. Membuat link. Sini yang ke-10. Nah, di sini setelah membuat link ke halaman website, ada namanya itu membuat link ke dalam dokumen. Nah, misalkan di sini kita ada namanya membuat file baru namanya bio.html. Jadi kita ingin melingkan index.html ini ke bio.html. Caranya sama, masih menggunakan tag anchor. Namun di value href ini kita bisa menuliskannya langsung bio.html. Nah, otomatis nanti dia akan ngelingkan ke bio.html. Karena ini masih kosong, kita bisa menuliskan HTML 5 di sini. Hello. Nah, so kita coba aja langsung. Kita refresh. Nah, di sini abang lupa menuliskan nama linknya, misalkan tentang saya. Nah, teman-teman bisa refresh di sininya. Ini kan muncul di sini tentang saya. Nah, saat teman-teman mengklik ini, dia otomatis pergi ke bio.html, di mana sini ada hello yang sudah abang buat tadi di sini. Jadi itu saja untuk melingkan ke dokumen HTML lain.
Selanjutnya setelah membuat link, kita bisa menyisipkan gambar ke dokumen HTML kita. Jadi di sini abang langsung kembali ke dokumen bio.html. Sini abang ubah title-nya menjadi tentang saya. Nah, di sini abang akan membuat tag baru, sini H1 tentang saya, nama lengkap Muhammad Rehan, NPM 11351046, misalkan tempat tanggal lahir, dan misalkan di sini ada alamat, itu ada agama, itu di sini apa lagi ya, pekerjaan misalkan di sini pekerjaannya web developer. Untuk menyisipkan suatu gambar, ya, kita perlu membuat folder baru untuk menyimpan gambar tersebut. Jadi gambarnya tidak menjadi satu dengan dokumen HTML kita. Dia ada folder baru. Nah, untuk membuat folder baru, kita bisa klik kanan di sini, new folder. Nama foldernya bisa kita buat namanya asset. Nah, jika sudah, teman-teman perlu memasukkan gambar ke folder asetnya. Misalkan di sini abang ada gambar pas foto misalkan, langsung kita taruh di dokumen ini kita, dokumen file kita. Nah, jadi sini abang nyimpannya di web ganjil di web 3e. Nah, di sini ada file asset. Teman-teman bisa memastikannya saja di sini gambarnya. Ya, yang tadi belum ternyata belum tercopy. Nah, sini kita kopikan saja. Nah, nanti setelah kita masukkan file fotonya ke dokumen aset, dia akan muncul di sini nih, pas foto circle.png. Nah, untuk memasukkan sebuah gambar, di sini ada nama tagnya tag img. Jadi teman-teman bisa membuat tag baru sini, tag img. Nanti di sini ada source sama alt-nya. Alt ini maksudnya keterangan dari image-nya. Di sini apa misalkan ingin memasukkan pas foto circle ini ke dokumen bio.html. Nah, caranya karena pas foto circle.png ini berada di folder aset, kita harus memasukkan folder aset terlebih dahulu. Jadi aset garis miring pas foto circle.png. Nah, setelah itu misalkan ini keterangannya pas foto, kasih hr aja di sini. Nah, teman-teman lihat perubahannya. Nah, di sini akan muncul foto dan tentang saya di sini. Di sini karena fotonya terlalu besar, kita bisa mengedit dari tingginya dan lebarnya, yaitu ada width sama height. Nah, caranya itu teman-teman bisa langsung saja di sini width misalkan 50 pixel dan height-nya 50 pixel juga. Kita save, kita lihat perubahannya. Nah, sini sudah sesuai ukuran yang kita masukkan. Misalkan saya mau ubah jadi 100 pixel.
Di sini sudah selesai. Jadi di sini kita buat komen baru, menyisipkan gambar. Setelah nanti akan muncul seperti berikut. Nah, sama saja misalkan teman-teman ingin melingkan bio.html ke index.html ini. Jadi teman-teman bisa masukkan yang tadi kita pelajari, yaitu link ke dokumen lain, yaitu menggunakan tag A. Kemudian kita tulis index.html dengan nama linknya itu misalkan kembali. Nah, sini ada link kembali. Nah, tentang saya. Baiklah, sebelumnya kita telah berhasil menyisipkan sebuah gambar ke halaman HTML kita. Sini abang akan sedikit menjelaskan tentang HTML styles di sini, dimana kita akan merias sebuah tag atau elemen yang ada di dalam HTML kita. Oh ya, sebelumnya sini abang menggunakan web w3schools.com untuk melihat tutorial tentang HTML dan lain-lain sini. Nah, di sini ada tutorial CSS, JavaScript, Java, PHP. Misalkan teman-teman ingin melihat tutorial-tutorial. Nah, selain W3 Schools ini, abang merekomendasikan namanya MDN sini. Nah, di sini dia juga ada berbagai tutorial, ada tutorial HTML sini. Nah, di sini ada tutorial juga, sini ada HTML basic, di sini HTML. Nah, teman-teman bisa melihat juga di sini ada berbagai tutorial. Namun sini abang akan menggunakan dari W3 Schools saja sini. Nah, langsung saja di sini ada HTML styles. Dimana ada 3 di sini, ada inline, internal, dan eksternal. Nah, untuk eksternal ini tidak kita bahas karena eksternal ini akan abang bahas di pertemuan selanjutnya, yaitu tentang CSS. Nah, sini abang akan lebih fokus ke internal CSS, dimana dia akan memakai atribut style ya di dalam elemen head di sini atau tag head. Nah, kalau inline ini dia stylingnya masih di dalam HTML elemennya, seperti yang sebelumnya telah kita pelajari, yaitu di sini. Jadi abang memberikan stylingnya di sini masih di dalam line yang sama, itu masih berada di dalam atribut H1-nya, masih dalam tag H1-nya. Nah, kalau inline tadi kan di dalam tag head sini. Nah, jadi kita bisa menambahkan style di sini. Nah, abang misalkan ingin merias atribut dari P di sini, bisa menambahkan P, buka kurung, tutup kurung, enter. Nah, karena P ini merupakan sebuah teks, abang ingin menggunakan atribut teks align di sini ke center. Nah, abang berarti ingin mengubah semua elemen P ini menjadi ke tengah, rata tengah. Bisa kita lihat saja di sini. Nah, otomatis ini dia akan mengubah menjadi rata tengah. Sedangkan H1-nya masih rata kiri di sini. Nah, abang akan merubahnya sama seperti elemen P tadi. H1 text align center. Nah, di sini otomatis dia akan berubah ke tengah juga. Nah, selanjutnya abang akan mencoba membuat gambar abang ini menjadi ke tengah di sini, jadi rata tengah juga. Caranya bisa img di sini, di situ buka kurung, tutup kurung. Namun karena img ini bukan sebuah teks, jadi kita tidak bisa menggunakan atribut teks di sini. Nah, caranya itu biar dia bisa ke tengah, karena image ini adalah sebuah objek, abang akan membuatnya menjadi sebuah blok elemen terlebih dahulu. Caranya itu display blok. Kenapa abang merubahnya ke blok elemen terlebih dahulu?
Karena atribut image ini dia itu merupakan sebuah inline element. Jadi itu dia akan saat kita rias nanti dia sesuai lebarnya aja gitu. Ya di sini ada beberapa inline element, ada di sini bisa teman-teman lihat ada anchor juga, ada image di sini. Nah, kalau block level element itu dia mengambil semua lebarnya. Misalkan sini bisa kita lihat, sini kita coba. Nah, jadi misalkan Abang ingin merias elemen dari P di sini. Nah, misalkan Abang kasih border di sini. Nah, dia tuh pasti border itu nggak sampai sini aja. Nggak sampai habis D ini aja. Dia akan sampai ujung. Nah, karena P ini merupakan sebuah blok elemen atau satu blok dia, bukan per line. Kalau inline ini dia seperti ini nantinya. Seperti link yang kita buat tadi. Misalkan Abang hapus tag BR-nya di sini. Dia maka otomatis nah seperti ini dia menyatu. Jadi kalau kita rias dia bisa sampai segini aja. Dia tagnya masih nyatu ke tag sebelumnya. Itu namanya inline. Jadi Abang sini tambah BR aja. Nah, karena image ini sebuah inline, makanya Abang ubah menjadi block elemen. Nah, jika sudah ubah ke block elemen, kan masih seperti ini nih. Nah, Abang bisa menambahkan di sini margin left auto di sini. Nah, Abang tambahkan margin left auto di sini. Nah, otomatis dia akan memberikan margin left ke sini secara otomatis. Nah, dia otomatis akan memberikan margin yang tersisa dari ukuran fotonya. Misalkan sisanya segini, maka otomatis dia akan membuat margin sebesar ini. Nah, kalau marginnya misalkan Abang hanya memberikan 10%, nah misalkan margin leftnya 10%, maka dia akan hanya memberikan margin 10% dari total panjangnya. Misal panjang dari ujung kiri sini sampai ujung ke kanan. Nah, margin leftnya ini hanya 10% dari totalnya. Nah, di sini Abang memberikan margin leftnya auto aja. Nah, dia akan otomatis memberikan margin left yang tersisa secara otomatis. Nah, ini kan masih belum ke tengah nih. Nah, karena masih belum ke tengah, sini Abang menambahkan margin right sini otomatis juga. Jadi dia akan memberikan margin right secara otomatis. Nah, kayak dia akan ke tengah. Dia akan memberikan margin left secara otomatis dan margin right secara otomatis juga. Kayak dia akan otomatis ke tengah sini. Nah, di sini teman-teman bisa, karena sudah membuat styling di sini, teman-teman bisa menghapus width sama height-nya di sini. Bisa teman-teman pindahkan ke sini. Tadi 100 pixel dan 100 pixel. Nah, dia masih sama lebarnya. Misalnya teman-teman kalau nggak mau pakai pixel, bisa juga pakai persen. Berarti di sini 10%. Bisa juga memakai persen di sini. Nah, setelah boleh pakai persen, boleh pakai pixel. Nah, sini kita telah berhasil membuat image-nya menjadi rata tengah. Nah, selain ini juga Abang bisa menambahkan padding di antara paragraf ini. Misalkan teman-teman terlalu dempet ini kan, kita bisa menambahkan padding di sini. Misalkan 10 pixel. Nah, dia akan memperlebar secara 10 pixel di sini. Jadi ada padding atas, padding bawah 10 pixel.
Kalau nggak mau pakai padding juga boleh. Nah, setelah seperti ini, kita telah berhasil menggunakan styling secara internal.